lewat kita bersama-sama sudah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu Islam dan iman. Dan setiap nikmat kita wajib bersyukur kepada Allah supaya nikmat itu jangan sampai dicabut atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang mencabut iman dan Islam, yang menjadikan kita bukan lagi orang Islam tetapi berpindah kepada menjadi orang yang lebih jahat dari orang kafir, yaitu murtad. Kalau sudah orang Islam menjadi murtad, maka tidak boleh lagi berkumpul dengan orang-orang yang Islam. Seumpama perempuan mengerjakan sesuatu yang menjadikan dirinya murtad, maka dia tidak boleh lagi berhubungan dengan suaminya yang masih Islam. Kalau masih berhubungan, maka dia hukumnya zina. Dan kalau punya anak, anaknya itu tidak mempunyai bapak. Dan selama itu ibadahnya semuanya dihancur selama murtadnya. Kemudian kalau negara Islam, maka dia disuruh bertaubat. Kalau tidak mau, maka dipotong lehernya. Tapi kalau negara Islam, bukan Indonesia negara Islam, tidak. Indonesia negara Pancasila. Jadi tidak bisa dijadikan hukum itu tadi. Yang penting kepada kita adalah supaya jangan sampai kita menjadi orang murtad tidak dirasa, tidak merasa diri sudah keluar dari Islam, tidak merasa. Padahal dia udah keluar. Ini kewajiban bagi kita menjaganya dengan mengetahuinya. Pada hari ini kita membicarakan masalah berapakah bahaginya yang menyebabkan orang Islam menjadi murtad. Lebih dahulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi telah menyatakan bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang-orang yang Islam, laki-laki bini-bini, menjaga keislamannya daripada sesuatu yang merusak akan Islam itu dan menjatuhkan hukumnya Islam itu dan memutus akan Islamnya itu, yaitu yang dinamakan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya di zaman saya telah banyak sekali manusia-manusia yang menganggap mudah berkata-kata dengan satu kalimat, padahal satu kalimat itu mengeluarkan dia dari Islam. Ini di zaman beliau. Ringkasnya di sini bahwa banyaklah kata-kata yang mengeluarkan orang Islam dari agama Islam menjadi murtad. Kita jumlahkan supaya selamat daripada itu. Jangan banyak kata-kata, jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Apalagi kita di dalam jahil, bukan ulama. Berarti tidak banyak pengetahuan agama. Nah, mungkin kata-kata kita karena tidak mengetahui keluar kita dari Islam. Oleh sebab itu penjagaan pertama, tahanlah lidah dari banyak omong. Kita takutan banyak pander karena kita kada alim. Jangan-jangan pander kita ini mengeluarkan kita dari Islam, lalu kita hukumnya berzina siang malam. Laki kada berucapnya itu, kita nang berucap. Nah itu mbahnya pokoknya anak kita semiakannya ben si anu, padahal lain sudah hukumnya.
Jadi ini nang wajib bapanala. Kalau Islam alhamdulillah sudah 2 kalimat syahadat. Iman sudah. Cuma nang mahancurnya ini, nang memindah kita dari Islam kepada kekafiran ini, di antaranya yang paling banyak adalah di pander. Oleh sebab itu, ujar arwah guru Saman, galuh-galuhai, jangan banyak omong, kena matinya tanganga, ujar sini. Iya kan? Tanganga jadi matinya. Oleh sebab itu abah zaman sekarang tapi kau lagi mendapat manusia. Sebab abah rajin apabila bepandaran itu ada kakawalan kira nang bepandar juga bergagayaan macam-macam. Padahal abah tuh khawatir benar dari gagayaannya itu kalau termasuk di dalam kata-kata nang keluar dari Islam. Jadi lebih baik kita kada mendapat manusia daripada mendapat manusia nang kamandar, nang akibat pandarnya itu mengirit akan masuk kepada murtad tadi. Itulah jadi abah mengundurkan diri sekarang. Ditambah lagi fitnah-fitnah zaman sekarang terhadap diri abah sangat meningkat dan sangat bertambah-tambah fitnah kepada abah dan kepada istri abah. Jadi kita menahan dari fitnah itu, maka tetapi kau lagi berhubungan. SMS abah kada menggaduhi lagi. Sampai telepon banyak abah tutup, handphone banyak ditutup. Karena sudah macam-macam sekarang ini. Bini-binian yang bujang-bujangan sudah wani mengirim surat lawan gambar dan sebagainya. Nah, jadilah berataanlah, terutama anak biniku berataan, ingatakan bahwa nang banyak banar mengeluarkan manusia dari Islam adalah pander. Jadi kada tahu nang apa pander nang jadi murtad kada tahu. Maka bahayanya dan benar. Mbah macam apa cara mengatasinya? Dijaga-jaga ya pander, jangan tapi banyak tuh. Gantinya apa? Sekurangnya berdiam. Kalau tidak, la ilaha illallah. Gantian bepander, la ilaha illallah. Lamun koler juga, berdiam. Kalau la ilaha illallah, nyata aja sudah. Orang membaca la ilaha illallah dapat pahala, itu nyata sudah. Orang nang berdiam pang, man sakatan aja. Siapa berdiam selamat. Lamun pander nang bagus, lawan kita berdiam, mana dua. Pander nang bagus diumpamakan lawan berdiam seperti emas dengan perak. Bapander seperti perak, berdiam seperti emas. Talarang nang mana? Ini macam apa supaya kawa berdiam? Menyerongon. Apabila duduk berdua, mesti bapander. Bujur kan? Berdua duduk itu memang ini berdiam, lalu rasa kipuh aja lalu. Mesti anak bapander. Nya duduk berdua, lamun duduk serongonan bapander juga sampai ngarannya sudah tak. Serongonan bapander juga gerunum. Terus suruh obat tidur aja sudah tak. Gilaan nantinya. Serongonan bapander juga. Ya mudah-mudahan kita sadar saudara. Pertama kata-kata. Waqad katsura, sungguhnya banyak sekali fi hadzal zaman, di zaman ini at-tasahhulu bil kalam, urang nang menganggap enteng perkataan. Wala yarawna hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum an dinil Islam wala yarawna dzalika dzamban qablan an qawli kufra. Dan banyak sekali keluar dari manusia-manusia zaman sekarang ini kata-kata nang mereka tidak menganggap dosa kata-kata itu, apalagi menganggap menjadi kafir. Padahal itu bukan hanya dosa, bahkan mengeluarkan dia dari Islam kepada kekafiran.
Adapun yang menyebabkan murtad ada 3. Pertama, i'tiqad di dalam hati. Ini tanpa perbuatan dan tanpa perkataan. Hanya di dalam hati aja. Keyakinan di dalam hati. Artinya pekerjaan hati, bukan muntung dan bukan anggota. Yang kedua, perbuatan, bukan muntung dan bukan hati. Kelakuan, apabila beriktikad seperti itu, murtad. Apabila berbuat seperti ini, murtad. Yang ketiga, wa aqwalun, perkataan. Biar ada berbuat, biar hati kada apa-apa, tapi muntung berucap itu keluar dari Islam. Jadi 3. Tiap-tiap satu dari yang 3 itu, maka banyak sekalilah cabang-cabangnya. Seperti lautan yang tidak ada pinggirnya. Yang 3 itu pecahnya banyak banget. Oleh sebab itu orang-orang dahulu menangis takutan kalau mati kada Islam. Khawatir orang-orang wali-wali kalau mati di luar Islam. Karena yang mengeluarkan dari Islam itu sangat banyak. Di antara i'tiqad hati yang mengeluarkan orang Islam daripada Islam, yaitu ragu-ragu pada sifat Allah, seperti wujud dan mukhalafah. Allah bersifat ada, cuma kada kau dilihat. Karena kada melihat Tuhan, timbul keraguan. Ragu-ragu di hati ini menjadikan seseorang Islam menjadi murtad. Yang kedua, misalnya ragu-ragu pada tentang sifat Allah mukhalafah. Tuhan menyalahi bagi segala yang baharu. Lalu timbul di hati. Kalau Tuhan kada sama lawan dia, sedangkan di Quran ada mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Allah Ta'ala cahaya langit dan bumi. Di dalam terjemahnya pun demikian. Kan Quran itu ada tafsir, ada terjemah. Nang bahasa Latin itu semua terjemah, bukan tafsir. Jadi ibu-ibu kalau katuju menukar terjemah Quran, itu bukan tafsir. Di antaranya Allah nurus samawati wal ardh. Bermula Allah cahaya langit dan bumi. Lalu timbul pikiran, kalau cahaya langit dan bumi berarti Tuhan sama dengan matahari. Nah, sedangkan Tuhan mukhalafah lil hawadis, karena membaca akan terjemah tadi, lalu bisa berubah. Nang Tuhan mukhalafah mengumpamakan Tuhan seperti matahari, sebab Tuhan cahaya langit dan bumi, matahari mencahayai langit dan bumi juga. Nah, keraguan-raguan demikian langsung dia keluar daripada Islam. Jadi jangan ragu-ragu nang Tuhan bersifat wujud dan lain-lainnya. Daripada yang sudah kita yakini 20, jangan ragu-ragu lagi. Dua, ragu-ragu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam apa? Apakah Nabi Muhammad itu Rasul, ataukah Nabi Muhammad itu manusia biasa? Kalau manusia biasa, kada cocok. Kalau manusia luar biasa pun kada cocok, ujarnya si Hatim. Mbah macam apa? Hajin Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala juga cuma preman, kada berpakaian dinas. Ada pulang gurunya nang melajari. Di manakah gurunya tahu? Di Banjarkah? Di Samarinda? Di manakah nang melajari ilmu sastra? Kalau inya pakaian dinas, Allah namanya ujar guru nang sastra. Kalau inya preman,
Muhammad ngarannya. Jadi Muhammad iya Allah, Allah iya Muhammad, ujar si guru itu. Di mana gurunya terserah saja. Di Banjar kah, di Samarinda kah gurunya itu, di Kota Baru kah, di Sekumpul Jua kah, nang bunyi guru kabatinan kah bunyinya. Padahal jelas bahwa Nabi Muhammad Rasul. Apabila Rasul itu manusia, bukannya qadim, bukannya Allah. Nang kayak apa aja tetap manusia. Walau hebatnya luar biasa, tetap makhluk. Kada bisa berubah. Kalau pang hebatnya Nabi Muhammad lalu menjadi Allah, kada bisa. Ada lagi yang melajari lawan babinian dan lelakian bahwa Muhammad itu adalah sifat, Allah Ta'ala adalah zat. Sasat jual ini mau jual babinian ini mendangari guru nangka itu. Ada lagi yang memandangkan Nur Muhammad itu qadim. Arti qadim itu Tuhan kan. Maka Nur Muhammad itu adalah awal makhluk. Makhluk tapi nang pertama, nang penuhannya. Kenapa dipadahkan qadim? Umpatan jua babinian mendengar lawan gurun itu. Dimapaikan. Di sidang gurun itu pulang dipadahkan sasat. Dipadahkannya nang menyidang ini jinya belum sampai lagi. Karas banget. Oleh sebab itu ikam terserah aja hendak mengaji di sini, lawan mengaji di lain, bercampur-campur terserah aja. Mun hendak di kapal sini, bahanu di kapal yang lain terserah aja. Kasih itu kemari, jadi nang sebenarnya murid itu murid siapa? Mun nang kasih itu kemari mengaji murid siapa? Artinya gurunya itu siapa? Istilahnya nang bertanggung jawab itu siapa? Ya kada, KTP-nya tak KTP mana? Ya kah orang Indonesia kah? Nenek, orang Irak. Mbah nu di Irak, mana di Indonesia? KTP-nya kan di mana? Mbah nu mengaji di sini, mbah nu mengaji pulang lawan guru nang sasat itu. Ini langgar ini gasan kita menuntut ilmu lawan ibadat. Jangan sampai langgar nang aku disuruh Allah Ta'ala mengusahakannya membangun ini. Duit Allah Ta'ala ada lawan di aku disuruh mengusahakannya dengan akal yang diberi Allah Ta'ala, dengan perintah daripada Rasulullah SAW, menukar tanah nang ini pertama 60 meter kali 60 gasan langgar. Duit Allah Ta'ala yang ada di kantong aku sendiri, kada bepintaan lawan siapa apa. Membangun kada bepintaan lawan siapa apa. Bupati dan pemerintah saketeng kada umpat. Karena sampai Ibu Tin waktu itu hendak memberi duit membangun langgar ini, jawabanku saya kada mau membangun sesuatu bangunan kecuali duit bangunannya lebih daripada pembangunan itu baru dimulai. Maka itu. Jadi ringkas kata ditambah lagi bahwasanya aku cegar mati, bini cegar mati, anak dasan mati juga, dan sanak cegar mati, nukar pulang tanah. Sekian meter panjangnya dan lebar gasan kubur yang dihigas ya. Guru Saman hendak juga umpat berapa nyawa nukar, ulun nukar 10 juta. Ujar Guru Saman hendak umpat gasan kubur ni 5 juta separuh. Ujar kau sudah dibayari? Ujar sidin mun sudah dibayari kata kau lagi ya. Ujar mbah lima pak hendak bariakan aja 5 juta ni lawan nyawa. Ujar kau ada ketambahannya lagi. Sebab duit yang datang dari wali Allah Ta'ala kada danang kada halalnya, halal semuanya. Tatawa urusan bagaya sih dia ada tambahannya kena mun nyawa kawin dia sih.
Guru zaman apabila abah kawin ka tujuan residen nakunakan berapa jujurannya sidin bayari. Wah ini abah nak kawin kan ada lagi nang bayar ya kan? Bayar sorongan sakit. Ya berpikir dulu nih. Tapi mun si ayang itu jar biar artinya seperangkat alat mendulang hakona. Pada nang bunyi sejuta tuh kebanyakan sejuta. Mun dirupakan doang sen-senan banyak bener. Padahal semuanya sama aja, bau tai palat juga. Itu 10 juta. Nang ini semalam kada ingat lagi ada tulisannya itu ada nukarnya. Mbak itu gasan tanah kena rumah. Itu mintuha 4 nukar situ. Mengurangi akan kolong kosan sorong keluar 4 itu. Nah sisanya itu gasan kok nang aku pang ngapa ada duit cekal nukar tanah itu kan ada kesah rumah nang di keraton tuh bang dijual nang nukar ini ikut ya ya kalau kan 50 bari ya kalau mau 4 tahun di sini coba ya kalau kuburannya tuntung lalu hendak diulah orang tempat ini gasan dunia seperti tempat ini diulah cagar bakampanye partai aku kada ridho. Cara apapun kampanyenya aku kada ridho. Hiduplah aku, mati sudah, jangan digunakan lain dari menuntut ilmu dan ibadah. Jangan digunakan untuk politik tempat yang mulia ini. Nanti bala akan turun habis-habisan di sekumpul ini, bahkan di Martapura. Penjaga langgar ini diketuai oleh 2 orang, Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Dua-duanya ini anak oleh Malkan garis miring Datu Bedok. Itu penjaganya. Seorang wali besar murid Datu Kalampaya yang gelarnya Bedok, ngarannya Malkan. Punya anak 2, Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Jadi hati-hati kalau orang hendak main-main di sini. Lamun aku berbuat jahat, aku suruh nang baduan itu her itu kacak nenennya. Ya nang kasakitan tah sakit badan nak kenapa sakit badan jatuh ulun ya dicocok sidin mun aku hendak tapi seumur hidup kalau bisa. Abah nang dipermainkan orang macam-macam permainan hendak dibunuh orang macam-macam kada pernah abah minta bantu lawan bubuhan itu lawan bubuhan jin itu kada pernah.